Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hardana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Sehat? Semoga sehat selalu ya mbak, yang perantauan ya, amin. Semoga mbak semuanya dilancarkan segala urusannya, semoga dipermudah segala urusannya, sampean juga terhindar dari marah bahaya, amin ya robbal alamin. Doa terbaik buat sampean semuanya yang selalu mensupport channel iki, semoga sampean sukses selalu di perantauan, dan semoga rezekinya sampean kuwi juga barokah selalu nggih mbak, amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus. Jadi channel iki sering sekali membahas kasus-kasus yang terjadi sama kawan-kawan di perantauan, dan khususnya iki terjadi pada PMI yang bekerja di negara Hong Kong. Kenapa harus dibahas? Biar anak-anak baru yang kerja di negara Hong Kong maupun yang sudah lama kerja di negara Hong Kong itu ada pelajaran, dan jangan sampai iki mengalami nasib yang sama. Jadi itu kenapa kita angkat kasus-kasus kawan-kawan. Dan saya selalu bilang jangan menyudutkan, ambil pelajaran nih. Jadi kemarin ada yang komen aib-aib kok dibawa-bawa. Sekali lagi kuwi pelajaran mbak, jangan sampai kebudayaan atau kebiasaan sampai di tanah air kuwi dibawa ke negara Hong Kong. Karena majikan semuanya kuwi kadang nggak suka dengan perilaku kita, nggak semuanya mbak majikan suka. Bahkan rata-rata keseluruhan majikan kuwi nggak suka ketika sampai selepas mandi kuwi nggak pakai baju, cuman pakai handuk saja. Jadi itu kenapa kita bahas mbak, bukan berarti kita kuwi mengumbar aib mereka. Ono pelajaran nih. Oke, kita bakal membahas kasus berikutnya. Jadi 1 mingguan ini ada kasus anak baru kerja di negara Hong Kong kuwi sekitaran 2 bulan mbak. Dia mengalami pemutusan kontrak kerja secara interminit oleh majikane. Perkarane adalah yo sepele sih, tapi majikan kui nganggep itu nggak sepele. Kebiasaan orang-orang Hong Kong sampean harus tahu mbak. Nah ini salah satunya ya. Jadi panggil aja namanya kui Mbak A. Mbak A kui bekerja di negara Hong Kong dapat 2 bulan mbak. Nah kemudian dia bekerja seperti biasa nih. Nah pada hari itu si Mbak Akui disuruh oleh majikannya untuk mengambil air minum yang dingin yang berada di kulkas mbak. Biasa kan kalau majikan kita kui kalau setiap hari itu sering juga mengkonsumsi minuman air dingin. Jadi banyak juga majikan menaruh air dingin di dalam botol kemudian dimasukkan ke kulkas. Nah tujuannya nanti kalau dia atau mereka pulang kerja, mereka tinggal meminum air dingin itu. Jadi nggak semua majikan kui menyukai air tawar yang nggak dingin atau air hangat. Rata-rata memang majikan selepas kerja capek-capek panas mereka segera minum air dingin. Jadi waktu itu si mbaknya kuwi disuruh mengambilkan air dingin oleh majikane. Karena mbak kuwi nggak tahu kalau majikan kuwi biasanya suka air dingin, alhasil air dingin yang di dalam botol milik majikannya kuwi dikasih air panas mbak. Alhasil air dingin bercampur dengan air panas, jadilah hangat-hangat kuku. Jadi agak-agak panas. Kemudian dikasih ke majikan. Setelah majikan memil dan mengetahui airnya dingin tadi sudah tidak dingin lagi karena bercampur dengan air panas, iki majikan ngamuk mbak. Majikan ngamuk dan kemudian marah sama mbak iki. Mending kalau ngamuk doang, marah-marah sama mbak E. Majikan iki menyuruh mbak E kuwi berdiri menghadap tembok. Jadi tembok seperti ini kan kawan. Mbak E disuruh menghadap tembok situ berdiri. Jadi berdiri kayak gini menghadap tembok selama 30 menit atau setengah jam. Untung aja nggak disuruh ngangkat 1 kaki.
Dikira Mbak E setelah dimarahin kemudian disuruh berdiri 30 menit atau setengah jam itu sudah cukup untuk membalas kesalahan-kesalahan Mbak E. Ternyata enggak Mbak. Ternyata majikan iki langsung memutuskan kontrak kerja secara interminit sama Mbak E iki. Jadi Mbak E kuwi dikeluarkan secara langsung oleh majikannya ini dan kemudian tidak diberikan hak-hak oleh majikan. Jadi segala pemutusan kontrak kerja secara interminit, berarti gaji interminitan, kemudian gaji 1 bulan terakhir dia kerja, kemudian uang perjalanan, kuwi tidak diberikan oleh majikannya Mbak. Kemudian karena tidak diberikan oleh majikan, Mbak Iki kan diusir langsung nih. Alhasil dia langsung mendatangi KJRI Hongkong Mbak untuk mengadu kalau dia tidak mendapatkan hak-haknya tadi. Nah, setelah mengetahui kalau Mbaknya Iki setelah Mbak Iki mengetahui kalau dia tidak mendapatkan hak-haknya, langsung dia iki lapor ke KJRI Hongkong Mbak mengenai kasusnya dia. Jadi di situ Mbaknya menceritakan kalau dia iki bekerja selama 2 bulan, kemudian dia diputus kontrak oleh majikannya itu hari keluar, tapi hak-haknya dia kuwi tidak dikasih oleh majikannya. Nah, karena adanya pengaduan kalau Mbaknya itu diputus kontrak, perkaranya menyampur air dingin sama air panas, alhasil KJRI membantu Mbak karena itu bukan kesalahan seutuhnya Mbak E, kecuali kalau Mbak E kui memutuskan kontrak kerja karena dia udah gak betah dengan majikan, dia pengen pulang ke Indonesia karena rindu sama keluarga. Mungkin KJRI tidak begitu merespon, tapi karena hari itu Mbak E kui dirasa benar, maka KJRI saat itu membantu Mbak E untuk mendapatkan hak-haknya. Oke kan kawan, iki yang biasa saya ketahui mengenai kasus-kasus tuntutan HHE para PRT ya. Biasanya KJRI pasti akan menghubungi agensi dulu, kemudian dari agensi nanti menghubungi majikan. Nah, ketika majikan bersikukuh tidak memberikan hak-haknya, bahkan ketika mereka kui mengadakan pertemuan untuk masalah hak dari PRT ini, jadi PRT sama pihak majikan dipertemukan nih, apakah ada kesepakatan untuk membayar hak PRT? Maka jika majikan enggak sepakat, maka dibawalah ke pengadilan kan kawan. Dan saat itu majikan nggak sepakat untuk memberikan hak PRT-nya. Akhirnya dibawalah kasus ini ke pengadilan kan kawan. Kalau tuntutan kui kurang dari 8.000, maka tuntutan kui ke pengadilan MICAP atau Minor Employment Claim Education Board. Jadi iki tuntutan PRT atau majikan kurang lebih $8.000 Hongkong. Tapi kalau tuntutan kui melebihi $8.000 Hongkong, berarti kui ke pengadilan tribunal atau ke pengadilan tinggi. Jadi waktu kui tuntutannya kurang dari 8.000, maka ketika tuntutannya kurang dari 8.000, iki ke pengadilan kecil Mbak. Dan di saat itulah tuntutan itu dimenangkan oleh CC-nya. Jadi pada waktu itu majikan membayar hak CC. Nah, ketika si majikan sudah membayar secara otomatis, iki sudah selesai ya, Mbak E akhirnya pulang ke tanah air. Entah dia mau proses lagi ke Hongkong atau dia tidak proses ke Hongkong, nah ini tidak diketahui. Tapi intinya kita banyak belajar dari kasus iki, khususnya bagi anak yang baru. Menurut aku iki sesuatu hal yang menurut aku keren banget ketika dia iki mau menuntut HHE. Padahal dia masih baru loh, dan berani langsung datang ke KJRI Hongkong untuk mencurhatkan kasusnya dia. Jadi untuk memberitahukan kasus-kasus dia kepada KJRI. Jadi menurut aku keren banget apa yang dilakukan oleh salah satu adik kita ini, yang dimana dia iki datang ke KJRI Hongkong iki untuk lapor
lapor terhadap kasus-kasus dia yang tidak diberi HHE ketika pemutusan kontrak kerja terjadi sama dia. Jadi sekali lagi, kalau kita bahas seperti ini jangan bilang bahwa oh kamu buka aib, kamu gini, jangan, karena sekali lagi pasti ada hikmah, ada pelajaran setiap apa yang kita bahas. Intinya kalau kawan-kawan kui benar dan tidak mendapatkan hak ketika diputus kontrak dan kemudian sudah minta bantuan sama agensi, tapi agensi kui tidak membantu, apalagi agensi itu malah menyuruh sampean pulang ke kampung halaman, maka sampean bisa meminta bantuan ke agensi, ke KJRI, atau sampean bisa minta bantuan ke organisasi. Jadi sekali lagi kawan-kawan, ada beberapa lembaga yang bisa sampean mintai bantuan. Salah satunya adalah agensi, kemudian KJRI ataupun organisasi jika dirasa mereka tidak mau membantu kasus-kasus sampean. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Hati-hati dan pinter-pinterlah kalian ini di negara orang, karena kalau nggak pinter maka kalian akan diakali oleh majikan agensi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.